mudah-mudahan alternatif penyelesaian ini dapat menjadi inspirasi kepada Anda bagaimana cara mengidentifikasi atau menentukan jarak titik terhadap bidang. Ingat, yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah menentukan suatu lintasan atau suatu garis yang menunjukkan jarak titik terhadap bidang. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat sebuah garis tersebut. Nah, apabila garis tersebut sudah kita peroleh, maka langkah selanjutnya barulah menghitung panjangnya. Jadi ada dua hal yang penting ya. Menentukan lintasan atau garis yang menunjukkan jarak titik terhadap bidang, dan yang kedua menghitung berapa panjang jarak tersebut. Ini yang harus diingat. Baik. Coba perhatikan soal nomor 2 pada buku Matematika SMK. Ini ya, contohnya nomor 2 nih. Sebuah prisma A, B, C, D, E, F. Ya, di sini ABE ini diketahui sama sisi, sementara panjang BF ya, berarti dari sini diagonal sisi ini BF itu 13 cm dan BC 12 cm. Tentukan jarak titik A ini A ke bidang B, C, E, F. Nah, coba kita lihat di sini saya pindahkan, saya coba copy. Nah, jadi berdasarkan informasi ini ya, coba saya buat sebuah garis yang dia maksud. Jadi di sini BF ya, berarti saya buat garis ke sini. Nah, tuh garis BF tuh, berarti ini ya yang dimaksud tadi. Saya pertebal sedikit. Nah, jadi BF ini 13 cm. Kemudian BC ya, ini BC 12 cm. Nah, ini yang akan kita kerjakan. Nah, yang ditanyakan itu jarak titik A ke bidang ini BC EF. Nah, berarti katakanlah kalau saya buat ancar-ancar, ini sebuah garis dari titik A ini ke bidang ini. Nah, ke bidang BC apa itu? Bidang BC EF ya, itu saya perbaiki dulu. Jadi sebenarnya ini sebetulnya cukup sederhana karena kita sudah ketahui bahwa ini segitiga sama sisi ya. Ini sebetulnya ya. Tapi coba kita anggaplah ini sebuah masalah yang harus kita selesaikan. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Kalau saya mulai mengerjakan, saya coba pakai ini dulu, saya pakai snapping tool saja untuk membantu menuliskan di kanvas. Oh, bukan itu, sorry, yang ini ya. Oke. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita ketahui bahwa saat ini modal kita itu hanya ini dua yang diketahui ya, BC itu 12 cm, sementara BF-nya 13 cm. Nah, kita belum tahu berapa ini panjang sisi ini. Yang jelas ini adalah segitiga sama sisi. Ya, sebetulnya satu keuntungan yang besar dari informasi tersebut. Kalau ini adalah sebuah bidang BCFE, sebetulnya kita sudah bisa mengetahui bahwa kita dapat menarik sebuah garis dari titik A ke garis BE ini ya, di mana garis itu tegak lurus dengan BE, maka itulah garis tinggi garis atau jarak antara titik A terhadap bidang BCFE ini. Iya, jadi begitu, dan itu berdasarkan sifat-sifat sebuah segitiga sama sisi ya, bahwa pastilah garis berat sama dengan garis tinggi. Jadi ini akan terbagi dua ini. Jadi A ini katakanlah kita beri nama A, B, C, D, E, F, G. G lah kita sini ya. Maka sebetulnya AG ini bisa kita pandang sebagai sebuah jarak titik A ke BE, ke bidang BC, FE. Kenapa? Karena ini adalah jarak terdekat dan
tegak lurus terhadap garis BE yang terletak pada bidang BCEF itu. Oke. Sekarang ini 12 ya, 12. Berarti yang kita perlu cari tinggal CF, atau bisa juga kita mencari ini. Karena kalau ini 12, karena ini adalah sebuah prisma ya. Berarti kita asumsikan ini juga 12 ya, pasti 12 karena ini BC 12, ini juga 12. Nah, oleh karena itu kita pasti ini siku-siku. Ini siku, ini siku-siku. Nah, kalau siku-siku kita berarti bisa menemukan panjang BE. Nah, tuh selesai tuh berarti. Jadi panjang BE sudah didapat. Nah, dengan demikian dengan menggunakan rumus Pitagoras karena ini siku-siku, jadi segitiga, perhatikan segitiga BEF itu siku-siku, nah gitu ya, harus diingat tuh, siku-siku di E. Nah, sehingga karena dia siku-siku di E, maka berlaku BF ya, BF sorry, ini BF kuadrat sama dengan BE kuadrat ditambah EF kuadrat. Kenapa? BF ini adalah kuadrat sisi miring. Kenapa kuadrat sisi miring? Karena berada di hadapan sisi siku-siku atau di depan sudut siku-siku. Nah, BE dan EF masing-masing adalah sisi siku-sikunya. Nah, itu kan Pitagoras bilang begitu ya, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Oke. Dengan demikian BF kuadrat berarti dia 13 kuadrat. Ya, lalu BE itu 12 kuadrat. Wah, berarti EF. Oh, sorry, apa yang saya keliru ini? BE maksud saya, BE yang tidak diketahui. Oh, maaf ya, sedikit ini saya kurang teliti. BE berarti yang belum diketahui, tulis saja. Sementara EF itu 12 cm. Oke. Dari sini kita sudah dapat itu 169 ya. Di ke 13 kali 13. Oke. Lalu BE biarkan saja. Ini berarti 144. Nah, karena kita masih banyak kelemahan di dalam operasi aljabar, mungkin saya akan jalankan sampai sedetilnya ya. Nah, di sini saya akan mengurangi B kuadrat, terus ini 144, saya kurangi dengan 144 ya, ini coret-coret. Lalu karena matematika itu adil, kita juga harus mengurangi dengan 144 sini. Nah, sehingga di sini kita sudah dapat, ini berarti 95, berarti di sini 25. Oke, kita dapatlah BE itu sama dengan BE kuadrat sama dengan 25. Kalau masing-masing kita kuadratkan ya, ini jadi ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan ya. Maka ini akar 25 menjadi 5, sementara akar B kuadrat itu tinggal B. Nah, kita dapat nih BE nih. Jadi kalau karena BE didapat, ini sebuah segitiga sama sisi, berarti ini semuanya 5 ini, berarti ini 5, ini 5. Nah, kalau 5 berarti setengah dari G ini, jadi GB atau ini kan G ya, G. Jadi GB atau GE itu 2,5 karena setengah-setengah. Nah, jadi kita tinggal memilih salah satu segitiga ini untuk kita jadikan alat untuk menemukan panjang AG. Jadi dalam hal ini ya, AG itu, jadi saya coba naikkan. Jadi dalam hal ini AG sama dengan jarak, nah ini yang saya katakan tadi, kita menemukan jarak dulu, jarak titik A ke bidang BC FE. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa? Karena BE ini ya berada pada bidang BCFE ya, berarti bidang BE ini bisa mewakili bidang BCFE. Nah, apabila garis AG berpotongan BE tegak lurus, maka pastilah AG itu jarak titik A ke bidang BCFE.
begitu saja ya. Nah, dari sini perhatikan segitiga ini, kita ngambil satu segitiga karena ini kan ada dua segitiga ini ya. Jadi saya ambil segitiga AGB. Nah, gitu ya. AGB itu siku-siku ya. Itu siku-sikunya di G. Ya, gitu ya. Nah, karena dia siku-siku di G dan panjang. Tadi kita ketahui panjang BG ya. Setengah dari BE, tadi BE-nya 5, berarti di sini 2,5. Nah, atau 2,5 ya. Atau 5/2 ya gitu ya, boleh ya. Nanti sebentar ya, 5/2 saja. Oke. Dengan demikian, dengan menggunakan lagi rumus Pitagoras, udah sebetulnya tidak ada masalah sih. Jadi cuma sedikit saja lah keterampilan berpikir yang kita perlukan di sini ya. Jadi dalam hal ini kita bisa buat AB kuadrat. Ya, ini siku-siku sisi miringnya berarti, terus AG kuadrat, lalu BG kuadrat. Nah, atau AG. Oh, ini BG ya, maaf ya, ini BG ini, bukan AG. Ya, BG, sorry. Jadi saya lupa menyebutkan selalu. Salah, maaf, anak-anak sekalian. Ini BG ya, BG itu jarak titik A ke bidang. Oh, sudah benar. Kenapa saya terpengaruh dengan ini ya? AG ya, sudah betul. Sorry, ini AG. Nah, dengan demikian AB itu kita ketahui 5 kuadrat. AG itu yang akan dicari. BG itu adalah 5/2 kuadrat. Nah, ini 25. Oke. Terus yang ini biar yang ini 25/4 ya. 5/2 terus per 2/2 ya, begitu. Oke, dengan prosedur aljabar kita peroleh di sini 25 kita kurangi 25/4 ya, sama dengan AG kuadrat dikurangi di sini tetap 25/4, 25/4. Jadi ini saya hapus, saya kurangi juga di sini. Nah, ini kan nanti disamakan penyebutnya ya, disamakan penyebutnya menjadi 125, 4 kali 5 gitu ya. Per 4 AG kuadrat itu berarti 75/4. Jadi di sini kalau kita tulis ini berarti 75/4 adalah AG kuadrat. Nah, kalau masing-masing kita kuadratkan ya di sini akar 75/4 diakarkan maksud saya tadi ya, AG kuadrat. Nah, akar 75 itu kan 25 kali 3 ya. Jadi 25 kali 3 nih. Jadi saya boleh persingkat. Ini menjadi 5 akar 3/2. Iya, jadi itulah hasilnya sehingga di sini AG. Nah, kita peroleh bahwa panjang jarak titik A ke B dan B, C, E, F, E itu adalah 5/3 akar 2. Ini saya kira itu anak-anak sekalian, jadi berapa satu alternatif penyelesaian bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan jarak titik terhadap bidang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu.